Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Bayu Sasongko di lokasi. Bayu, selamat pagi. Ini penyelamatan terkendala oleh air yang kembali naik, sementara proses pencarian kemungkinan akan dihentikan di hari ke-7 ini. Pukul berapa proses pencarian akan dilanjutkan pada pagi ini, Bayu? Ya, selamat pagi Yan Rahman dan juga saudara. Dari informasi yang kami dapatkan, memang seperti biasa, tim SAR gabungan ini akan mulai berkoordinasi sejak pukul 7 pagi. Dan mereka juga akan mulai beroperasi untuk melakukan pencarian dan pertolongan ini sejak pukul 8 pagi nanti. Begitu, Yan. Dan tim juga informasinya hari ini akan tetap berfokus untuk melakukan pengeringan atau penyedotan genangan air yang ada di dalam sumur utama atau sumur Bogor, tempat di mana terjebaknya ke-8 petambang tersebut, Yan. Ya, Bayu, apakah ada strategi lainnya mengingat apabila kita melihat dari proses pencarian di hari pertama hingga saat ini, kendalanya adalah air, pengeringan terus dilakukan namun air kembali tinggi. Apakah ada strategi atau fokus lain yang akan dilakukan oleh tim SAR, Bayu? Ya, memang strategi yang dilakukan oleh tim SAR gabungan ini memang telah dilakukan berbagai macam ya, seperti pembendungan sungai yang mengalir di atas area lokasi tambang dan juga berusaha menutupi jalur-jalur air masuk atau sumur-sumur yang berada di sungai yang berada di bawah lokasi tambang juga. Dan untuk upaya lainnya memang terus dilakukan penyedotan terhadap genangan air yang berada di sumur utama dan juga sumur-sumur yang ada di sekitar lokasi tambang begitu. Dan penyedotan ini memang dilakukan secara terus-menerus selama 24 jam dan memang hingga saat ini belum membuahkan hasil yang maksimal seperti itu, Yan. Ya, belum membuahkan hasil yang maksimal. Namun apakah ada tambahan alat baru? Kemarin sempat disebutkan bahwa ada bantuan dari Pertamina terkait alat penyedot. Kemudian apakah di hari terakhir ini ada bantuan alat baru lainnya, Bayu? Ya, dari pantauan kami di lapangan memang belum ada alat-alat baru yang kami lihat. Tapi memang tim telah mengoperasikan lebih dari 35 alat penyedot air dari berbagai ukuran dan tekanan begitu, ya. Ya, tadi Anda sebutkan bahwa strategi yang dilakukan adalah dengan menyedot air dari pertama hingga saat ini, namun terkendala dengan air yang terus tinggi begitu. Anda menyebutkan tadi juga strategi lainnya selain menyedot adalah melakukan pembendungan. Sebetulnya apa yang menjadi penyebab air terus meninggi? Apakah juga ada curah hujan atau seperti apa sebetulnya yang menyebabkan air ini kembali ataupun terus meninggi setelah disedot oleh petugas? Ya, kalau dari kondisi saat ini memang sedang musim kemarau, memang tidak ada hujan ya. Dari informasi yang kami dapat kemarin bahwa selain resapan-resapan air yang berasal dari sumur-sumur di sekitar lokasi tambang yang menuju ke sumur utama sumur Bogor itu, dan juga resapan dari sungai-sungai yang ada di sekitar lokasi tambang juga diinformasikan bahwa ada kebocoran dari ini sumber air di dalam tanah tersebut begitu, Yan. Ya, adanya kebocoran dari sumber air di dalam tanah. Anda juga sempat menyebutkan upaya maksimal dilakukan dengan menurunkan sebanyak 35 alat begitu. Sebetulnya dari 35 alat yang diterjunkan ini perlengkapan apa saja yang digunakan tim SAR kali ini untuk menjelaskan sebetulnya strategi dan juga upaya-upaya yang telah dilakukan oleh petugas, Bayu? Iya. Di samping adanya alat-alat penyedot juga tim SAR gabungan sempat mengarahkan juga menurunkan kamera hole ya ke dalam sumur galian tambang tersebut untuk melihat kondisi dalam sumur seperti apa kondisinya, apakah dan kondisi ketinggian air untuk dipantau setiap harinya itu seperti apa. Kamera itu diturunkan oleh tim dari ESDM Provinsi Jawa Tengah beberapa waktu lalu dan memang sempat diturunkan ya, Yan ya, dan untuk melihat kondisi bagaimana keadaan di dalam sumur, apakah ada lubang vertikal dan ada lorong horizontal dan seperti apa kondisinya seperti itu di dalam, Yan. Bayu melihat bahwa pencarian yang hingga saat ini belum membuahkan hasil walaupun upaya maksimal telah dilakukan begitu, apakah kemungkinan akan diperpanjang proses pencarian mengingat bahwa 8 petambang ini masih terjebak, Bayu? Ya, sesuai informasi yang kami dapat dari Kepala Basarnas Cilacap, pencarian memang akan dilakukan selama 7 hari ini. Dan kami juga belum mendapatkan informasi lanjutan bahwa
apakah nantinya setelah operasi selama 7 hari ditutup akan dilakukan perpanjangan atau tidak begitu ya. Bayu, ini kita ke status hukumnya perkara ini begitu. Apakah bagaimana dengan status perkara ini? Adakah penambahan tersangka? Ya, dari kemarin Polresta Banyumas memang menetapkan 4 tersangka dalam kasus tambang ini ya, dalam peristiwa ini, yaitu Pak pemilik modal, pengelola dan juga pemilik lahan. Dan hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi adanya status tersangka tambahan dalam kasus ini, Ian. Masih 4 orang saja. Ya, masih 4 orang, belum ada status tersangka tambahan. Terima kasih, jurnalis Kompas TV, Bayu Sasongko melaporkan langsung dari Banyumas, Jawa Tengah.